Baru 7. Dari 15 baru 7. Kita tunggu sebentar lah ya.
Atau kita mau mulai dulu ya? Gimana? Ya Bu, tidak apa-apa. Sambil jalan ya. Ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pagi ini sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita tutorial webinar yang pertama kali ya untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zuzia Hanum. Saya merupakan peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mendapatkan tugas dari UT untuk menjadi pengampu membimbing pada mata kuliah karya ilmiah ini. Jadi nanti selama sekitar 2 atau 3 bulan ke depan, kita akan bersama-sama untuk menyusun karya ilmiah Bapak Ibu sekalian hingga bisa lolos standar kelulusan UT. Seperti itu ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya ingin kita saling berkenalan dulu, mungkin bergantian dari para mahasiswa di sini untuk bisa memperkenalkan namanya, pekerjaannya, tinggalnya di mana, seperti itu ya. Mungkin bisa diawali dari siapa nih yang mau duluan, silakan. Memperkenalkan diri dulu, biar kita saling tahu. Silakan yang mau memperkenalkan diri pertama kali. Ayo santai aja, kita santai aja. Ini udah pada libur kan ya? Udah pada libur lebaran kan ya? Udah Bu. Ya, silakan yang mau duluan. Atau dari media daftar pesertanya. Ibu Siti Sodifa, silakan Bu. Jangan mengenalkan diri dulu. Halo, Ibu Siti Sodifa, masih di sana? Nggak respon. Buka kamera dulu aja ya. Ibu Ayu Putri Krisnawati, silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Putri Krisnawati, tinggal di Salagedang Sukahaji Bu, Desa Salagedang Sukahaji. Apa ya? Saya mengajar di SD Negeri Cikesik 1 Ibu, dan mengajar baru 2 tahun. Ya, saya lulusan perguruan tinggi YIN di Cirebon, studinya biologi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ayu. Kemudian selanjutnya nih, Ibu Mahdalena di Astuti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu dosen, Bu Zulfia, dan juga Bapak Ibu guru mahasiswa UT. Perkenalkan, nama saya Mahdalena Dwi Astuti, biasa dipanggil dengan Dewi. Alamat atau asal saya dari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu. Saat ini saya bekerja di SD Negeri Serpeng Semanu dan mengampu kelas 5. Sebelum ini saya lulusan pendidikan matematika dan ini penyetaraan untuk PGSD. Begitu, Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oh, tadi yang Bu Ayu itu Bandung ya, Bu ya? Daerah Jawa Barat. Daerah ini Bu Majalengka, tapi dulunya mah di Cirebon, cuma ikut suami di Majalengka, Ibu. Oh, Majalengka ya, Jawa Barat berarti ya. Nah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja. Terus siapa lagi nih? Ibu Siti Sodifa, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bapak Ibu, ya mungkin saya
kuliah di sini sudah usia lanjut ya. Saya terutama untuk IT saya kurang mampu, saya dibantu anak. Karena saya sudah berumur 54 ya, cuma untuk penyetaraan karena saya sekarang ngajar di SD negeri. Untuk penyetaraan dulunya saya bahasa Inggris karena untuk persiapan nanti seumpama ada saya bisa ikut sertifikasi gitu. Saya sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya kurang mampu ya. Ya itu saya dibantu anaknya kalau mengerjakan sesuatu buka IT. Sebenarnya saya maaf. Karena saya berasal dari Kediri, Mojoroto. Ya sekian. Terima kasih Bu. Ya nanti pelan-pelan kita ya Bu ya. Oh ya, Ya, sebentar ya Bu. Saya ada ya. ini sebentar. Mohon maaf saya memang kurang saya mengajar guru kelas sekarang karena dulu saya bahasa Inggris untuk penyetaraan gitu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi makasih. Ya, sebentar ya, saya ada ya mohon maaf tadi ada gangguan sebentar. Ya, tadi kita udah yang dari Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke Ibu Romauli. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Romauli Pardede. Saya sekarang mengajar di Guru SD 1260 Perkebunan Bangun, Sumatera Utara. Saya berdomisili di Pematang Siantar, Sumatera Utara, Bu. Saya lulusan dari Universitas HKBP Nomensen dengan jurusan Pendidikan Ekonomi, Ibu. Terima kasih. Sama. Terus Ibu Novitasari. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novitasari. Saya dari Cigudeg Bogor. Tempat mengajar saya di SDN Parakan 3. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jawa Barat ada dua nih ya, Majalengka dan Bogor. Kemudian kita lanjut ke Ibu Ririn Nurmawati. Hadir Bu, ya. Silakan memperkenalkan diri Ibu. Halo Ibu. Halo Bu Ririn. Ya Bu. Ya, silakan memperkenalkan diri Ibu. Asalnya dari mana? Sekarang sedang mengajar di mana? Mata pelajaran apa? Silakan Bu. Mana? Halo? Halo, gimana? Soalnya Iya, sini silakan memperkenalkan diri Bu. gimana Bu? Oh, sinyalnya kurang baik ya? Ya, kurang baik. Tapi bisa memperkenalkan diri nggak Ibu? Bisa Bu. Ya, monggo. Untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ririn Nurmawati dari Pokjar Mastrip Nganjuk Bu, Jawa Timur. Ya, dari Jogja deh. Kemudian kita bisa lanjut ke
Ibu Siti Saldiva. Halo Ibu Siti. Tadi sudah, Ibu. Oh, Ibu sudah ya? Oh, iya. Yang dari kecil Ya. dari kecil tadi. Oke. Jadi udah. Baik. Kalau gitu kita akan lanjut ke materi. Saya izin share screen ya. Bentar, ini dari PDF-nya bisa nggak nih? Bentar ya, materinya saya download dulu. Nah, ini nggak bisa share pakai PDF ya ini ya? Bentar ya, begitu saya convert dulu sebentar ya. Sedang download, kita tunggu dulu. Ibu-ibu sekalian, untuk e-learning-nya secara berkala dicek ya, jangan sampai tidak, karena itu nanti ada riwayatnya untuk dicek nanti keaktifan ibu-ibu sekalian ya. Jadi meskipun misalkan jadwal tulisnya masih lama gitu ya, tapi secara berkala e-learning-nya tetap dibuka, kemudian per tab-nya aktivitas belajarnya itu juga diikuti ya. Karena nanti ada catatan riwayat yang dipantau dari admin IT-nya. Kira-kira sudah pada punya topik untuk karirnya tidak ya ini ya? Sudah terbayangkah kira-kira mau bikin apa nanti, mau apa yang ditulis? Belum, Ibu. Saya belum. Belum. Tapi sudah ada ini kan ya, apa ya? Mata kuliah yang apa? Bikin PTK itu ada nggak sih? Sudah. Penelitian tingkatan kelas. Ada, Bu. Nah, biasanya Ada, itu Bu. yang tahun lalu pada pakai topik yang di itu, yang Sama. dipakai buat
Oh iya, iya Bu. Ya, Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Nah, tugas pertama kita ini sesuai dengan aktivitas belajar kedua terkait dengan penjelasan bagaimana konsep dan ketentuan cara ilmiah yang ada di IP ya. Tadi saya sudah memperkenalkan diri, saya Gissi Hanum dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya sudah menjadi peneliti sejak tahun 2015. Sebelumnya saya di institusi Mahkamah Agung, kemudian di 2002 kemarin saya berpindah ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Adapun nanti misalkan ibu-ibu sekalian perlu kontak dengan saya bisa melalui chat yang ada di e-learning ataupun bisa melalui email ya. Email saya sudah saya cantumkan di aktivitas belajar 1 di email UT 019826@ikampus.ut.ac.id. Jadi silakan ibu sekalian lebih enak untuk komunikasi lewat fitur chat yang ada di e-learning ataupun bisa email saya. Nah, untuk kegiatan karir kita ini, sebagaimana ada di KB2 ya, kita ada sampai 14 pertemuan. Kita ada 14 pertemuan dan itu nanti kita ada 4 kali tutorial webinar. Ini sudah tugas yang pertama. Kemudian nanti di tugas pertama ini kita akan sedikit membahas tentang juga bagaimana penyusunan untuk tugas 1 dan tugas 2. Jadi akan saya jelaskan apa saja yang ibu perlukan untuk menyusun tugas 1 dan 2. Kemudian nanti di KB8 harapannya mahasiswa sekalian sudah memiliki draft karir secara utuh dari tugas 1 dan 2 yang disusun. Jadi menyusun karir ini kita cicil dari tugas pertama ya ibu sekalian. Jadi sebisa mungkin sejak tugas pertama ini topiknya itu sudah matang. Jadi nanti tidak berubah-ubah setelah tugas 1 mengumpulkan judulnya apa, nanti di belakang untuk yang karir yang sebenarnya judulnya berbeda. Ya tidak masalah, panjang itu tidak menyulitkan ibu sekalian. Tapi akan lebih enak kalau itu dari awal kita sudah susunnya. Jadi kita sudah cicil dari awal, jadi nggak nanti berat di belakang kalau judulnya berganti gitu. Jadi nanti di tugas 3, depannya sudah ada draft karir itu untuk nanti kita bahas di tutorial webinar kedua. Tutorial webinar ketiga. Jadi ini tugas 1 kita akan membahas tugas 1 dan 2. Penjelasan memang bagaimana apa saja yang harus diisi di tugas 1 dan 2. Kemudian di tutorial webinar kedua, kita akan mereview tugas 1 dan 2 yang sudah ibu-ibu kumpulkan. Nanti di tugas 3, ibu sekalian membuat draft karir utuh, kemudian kita bahas di tugas ketiga, apa saja yang harus direvisi, apa saja yang harus ditambah, dikurangi, segala macam. Kemudian di tugas 4 mengumpulkan hasil revisi dari tugas 3 tadi, dan di tugas keempat kita akan finalisasi. Nah harapannya kita semua, saya minta mahasiswa sekalian di sini berkomitmen untuk kita semua bisa menyelesaikan KB ini dan karirnya selesai tepat waktu ya. Bisa ya ibu sekalian ya. Jadi nanti di kelas ini tidak ada yang tidak lulus seperti itu. Bisa ya? Halo? Halo? Masih mendengarkan? Ibu, insya Allah bisa. Masih, Bu. Ya, Insya Allah bisa. Ya, terima kasih. Kemudian, nah kan sudah ada materi itu ya, sistematika karya ilmiah UT yang ada di KB1 sepertinya ya. Itu di-download, kemudian dilihat di halaman agak belakang sih, tentang sistematika karya ilmiah UT. Jadi harus disesuaikan dari jenis hurufnya, jadi dari ukuran kertasnya, layoutnya, itu jumlah halamannya. Jadi nanti penyusunan tugasnya kita mengacu pada sistematika karir UT ya. Kertasnya kita pakai di sini diminta adalah A4. Ini hurufnya Times New Roman, fontnya ukuran 12.
jarak barisnya 1,5 spasi. Ya, untuk marginnya atas bawah kanan kiri itu 2,5 ya. Untuk jumlah halaman nanti itu untuk yang terakhir kalau karyanya udah selesai. Tapi untuk yang pengumpulan tugas kita sudah mulai menggunakan format UT dari jenis kertas, ukuran huruf, margin, spasi, dan macamnya. Seperti itu ya, nanti bisa dibaca lebih lengkap di panduan karya UT. Nah, untuk tugas 1 dan 2 yang diminta adalah mahasiswa sekalian diminta untuk sudah memiliki judul apa yang akan dibuat karya ini. Jadi mulai dari hari ini, setelah duet ini bisa dipikirkan kira-kira judul apa yang mau digunakan. Berdasarkan pengalaman tahun lalu, banyak mahasiswa yang menggunakan judul yang sudah dipakai untuk penelitian tindakan kelasnya. Itu tidak masalah, selama hasil penelitian yang dipakai PTK itu belum dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Atau mungkin di sini ada ide-ide kalian yang sudah memiliki jurnal nasional mungkin? Ada yang sudah? Atau semuanya belum? Belum, Bu. Belum ya? Ya. Jadi kalau ada yang sudah punya jurnal, bisa info ke saya. Karena untuk yang sudah punya jurnal nasional itu ada skema sendiri, gitu. Ada penilaian tersendiri. Kalau belum, berarti kita mengikuti jadwal regulernya. Baik, kemudian, jadi tugas 1 itu harus punya judul, kemudian harus sudah menentukan rumusan masalahnya, dan tujuan apa yang ingin dicapai dari penyusunan karyanya. Itu tugas 1. Ya, itu tugas 1. Nanti di tugas 2 akan menambahkan tentang kutipan-kutipan dari literatur yang dipakai, hingga tugas 3 dan 4 menambahkan metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, hingga diharapkan satu karya utuh itu jumlah katanya adalah sekitar 5.000 sampai 6.000 kata. Nah, jumlah kata ini nanti bisa dilihat di Microsoft Word bagian kiri paling bawah. Itu bisa dilihat jumlah kata yang dipakai. Itu 5.000 sampai 6.000. Jadi nanti misalkan sama bimbingan ini masih karyanya di bawah 5.000 kata, maka harus sering revisi, dan revisi. Hingga mencapai batas minimal standar kata dari itu. Itu matematika. Kemudian saya juga sudah menambahkan materi contoh karya ilmiah ya di KB2 ya, KB2 contoh karya ilmiah itu sistematikanya terdiri dari judul, kemudian identitas nama penulisnya, dari nama, email, dari instansi mana, dari kampus mana, kemudian abstrak. Nah, abstrak ini isinya tentang apa? Abstrak ini hanya paragraf singkat ya, yang berisi yang utama harus ada latar belakangnya. Jadi jangan lupa harus memuat latar belakang singkat 3-5 kalimat, kemudian rumusan masalah 1-2 kalimat, ada tujuannya, ada metodenya, ada hasilnya, dengan semua 4 poin itu, kemudian ada hasilnya, dari 5 poin itu jumlah katanya adalah maksimal 250 kata. Jadi karya tulis yang sepanjang itu harus mahasiswa sekalian peras menjadi 250 kata dengan kata kunci 5-6 kata. Ya, itu nanti kita berproses untuk menyusun itu. Itu untuk struktur yang pertama tentang dari judul, identitas, kemudian abstrak. Lalu struktur yang kedua adalah karya itu punya pendahuluan. Nah, apa saja yang harus ada di pendahuluan? Jelas harus ada latar belakang. Latar belakang ini membahas kenapa mahasiswa sekalian mengangkat topik ini menjadi penelitian. Apa urgensinya, apa pentingnya, apa manfaatnya. Itu dijelaskan di bagian latar belakang ini. Dan tidak lupa di bagian latar belakang juga harus mencantumkan studi terdahulu. Jadi dari jurnal-jurnal ataupun dari buku-buku yang mutakhir. Mutakhir ini berarti yang terbitannya 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir berarti minimal dari tahun 2013. Jangan di bawah 2013, jangan kurang dari 2013 ya. Jadi kalau tahun 1980 jangan dipakai lagi, tahun 2000 jangan dipakai lagi. Minimal tahun 2013 itu yang dipakai. Nah, kemudian dari literatur itu jangan lupa mencantumkan kutipan. Jadi kutipan ini adalah kita melihat dari literatur yang lain, kemudian mencantumkan nama penulisnya. Ya.
kita cantumkan nama penulisnya. Biasanya kita untuk UT itu dipakainya style APA, yaitu strukturnya itu nama penulis, koma, tahun, kurung tutup. Nah, jadi kalau teman-teman membaca jurnal kemudian mau memakai pemikiran di jurnal itu sekian kalimat atau sekian kalimat lah ya, nggak boleh satu paragraf itu nanti jadinya plagiasi. Nanti kalau disebut mungkin akan terdeteksi. Jadi mungkin sekian kalimat diparafrasekan sendiri, kemudian dengan tidak lupa mencantumkan nama penulis asalnya. Nah, dari beberapa literatur itu akan muncul bagaimana mahasiswa sekalian itu menyusun state of the art-nya atau kebaruan dari tulisan ibu sekalian ini. Jadi apa sih yang menarik dari tulisan ibu-ibu ini? Apa bedanya dengan penelitian-penelitian yang lain? Jadi intinya itu. Ini di pendahuluan itu menulis urgensinya kenapa topik ini diangkat, kemudian literatur yang sebelumnya itu seperti apa dengan mencantumkan kutipannya, dan kemudian menjelaskan kebaruan atau novelty state of the art dari karya ilmiah ibu sekalian. Nah, itu untuk pendahuluan. Kemudian di bagian akhir pendahuluannya harus dimunculkan rumusan masalah, tujuan, dan tadi alasan kenapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Jadi yang pertama tuh alasan kenapa memilih studinya, kemudian studi literaturnya, kemudian kebaruannya, dan di paragraf akhir menyebutkan rumusan masalah, tujuan, dan alasan kenapa topik ini penting untuk dilakukan penelitian. Itu pendahuluan. Nah, kemudian setelah pendahuluan adalah metode. Jadi biasanya kalau di mungkin makalah ataupun di laporan penelitian itu ada menyusun bab sendiri ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode, bab 4 hasil, bab 5 penutup. Kalau di karya ilmiah tidak perlu seperti itu. Strukturnya cukup lanjut ke bawah seperti itu ya, tidak perlu per bab seperti itu, ke bawah dari pendahuluan, kemudian lanjut kita ke metode. Nah, metode ini yang paling penting harus dituliskan adalah jenis penelitian yang digunakan. Apakah kualitatif atau kuantitatif? Dan ini sudah didapat dari mata kuliah metode penelitiannya. Kalau kualitatif itu berarti kita berdasarkan data-data abstrak berupa informasi, kalimat, kata-kata, gambar, tulisan, itu kualitatif ya. Kalau kuantitatif kita menggunakan untuk statistik. Ya. Untuk kuantitatif kita biasanya menggunakan statistik untuk pengolahan datanya. Kalau kualitatif tidak perlu menggunakan uji statistik ya. Jadi harus dibedakan. Kalau Bapak Ibu misalkan menggunakan data nilai siswa, kemudian dicari presentasinya menggunakan statistik sederhana, itu masuknya ke kuantitatif. Nah, kalau mahasiswa sekalian menggunakan data wawancara dengan siswanya atau dengan para guru lainnya atau dan kepala sekolah, itu namanya kualitatif. Nah, akan digali berdasarkan data wawancara. Itu harus dibedakan. Kemudian pendekatannya seperti apa? Apakah eksperimen, PTK, atau survei, dan lain-lain sesuai kebutuhan ibu-ibu sekalian. Nah, eksperimen ini misalkan mungkin sudah pernah di Medlib ya, misalkan satu kelas tersendiri itu sudah di skema seperti apa metode pembelajarannya, kemudian di kelas lain dibiarkan dengan metode apa adanya. Ada kelas kontrol dan kelas bebasnya. Itu atau PTK yang sering ibu sekalian dia tahu ya kalau PTK seperti apa. Survei itu kalau kita menggunakan kuesioner kepada para siswa ataupun kepada Bapak Ibu di lingkungan sekolah mahasiswa sekalian bisa, ataupun studi kasus. Di kasus misalkan di sekolah ini di kelas A nilainya tuh sangat berbeda dengan kelas yang lain. Nah, kenapa ini? Jadi hanya difokuskan pada satu kelas tersebut untuk dianalisis kenapa terjadi fenomena perbedaan nilai yang sangat sangat timpang dengan kelas lainnya. Itu bisa. Jadi sesuai kebutuhan mahasiswa sekalian ya. Nah, kemudian harus mencantumkan teknik pengambilan datanya. Teknik pengambilan datanya ini mencantumkan populasinya apa, teknik sampelnya seperti apa. Ini juga harus mengulang kembali apa yang diperoleh di mata kuliah Medlib di metode penelitiannya. Jadi populasinya itu misalkan di satu sekolah itu populasinya
samplingnya mau diambil misalkan dari ada 15 kelas cuma diambil 2 atau 3. Nah, teknik samplingnya itu apa? Apakah random, apakah purposive, atau cluster bertingkat? Nah, itu disesuaikan lagi kebutuhannya. Data primernya seperti apa? Apakah diperoleh dari kuesioner, diperoleh dari tes, ataukah dari hasil wawancara? Nah, data sekundernya yang didukung bisa dari laporan-laporan sebelumnya, laporan dari sekolah, laporan dari rapot siswa tahun yang sebelumnya, itu bisa masuk ke data sekunder. Nah, kemudian juga harus dijelaskan analisis datanya seperti apa. Kalau yang pakai kuantitatif, berarti harus menjelaskan bagaimana reliabilitasnya dan validitasnya. Kalau kualitatif, kalau kualitatif analisis datanya jadi mengatur dengan metode kualitatif itu, pengkodingannya seperti apa, reduksi datanya seperti apa, dan pengambilan kesimpulannya seperti apa. Jadi misalnya kualitatif dengan menggunakan wawancara itu kita akan menyusun kata-kata kunci dari informasi-informasi yang diperoleh dari informan untuk nanti kita pakai sebagai data penelitian. Nah, itu metode. Kemudian setelah metode ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini yang harus paling banyak ya yang dibahas di sini, memuat hasil yang Ibu sekalian peroleh dari penelitiannya, kemudian dijelaskan berdasarkan konsep dan teori yang ada. Dan konsep dan teori ini diambil dari apa? Dari jurnal, buku, ataupun literatur yang Bapak Ibu baca. Ya, jadi misalkan tadi dan hasil ini mengacu pada rumusan masalahnya ya. Jadi misalkan di rumusan masalahnya itu ada 2 yang mau dicari permasalahannya ya. Maka di hasilnya itu juga harus ada 2 temuan yang kemudian dijelaskan berdasarkan literatur ilmiah yang dibaca. Nah, di sini proporsinya harus lebih banyak daripada bagian penelitian ataupun metode. Itu hasil dan pembahasan. Nah, setelah hasil dan pembahasan kita masuk ke simpulan. Simpulan ini kita memuat jawaban dari rumusan masalah. Jadi, nah tadi ada rumusan masalah, di hasil kita jelaskan temuan penelitian kita apa, di simpulan kita menjawab hasil penelitian kita yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian kita dalam bentuk paragraf singkat saja. Tidak perlu terlalu panjang. Ya, itu simpulan. Nah, kemudian simpulan adalah daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, mohon mahasiswa sekalian tidak menggunakan referensi dari website. Jadi kalau nanti ada yang menggunakan website, saya akan coret yang pakai ya, karena itu tidak ilmiah. Jadi yang dipakai adalah jurnal, ataupun buku, ataupun proceeding, ataupun buku referensi dari UT, yang mutakhir, yang tadi maksimal dari tahun 2013 hingga tahun 2023. Nah, penulisan daftar pustaka ini juga jangan asal maksudnya jangan setiap buku yang kalian tahu itu Anda tulisan semua, tapi di rangka atas tulisan itu tidak ada. Jadi yang hanya ada di daftar pustaka adalah yang kalian kutip, yang ibu-ibu kalian kutip di atas. Ya. Jadi kalau tidak ada yang dikutip, jangan dimasukkan di daftar pustaka. Seperti itu. Nah, untuk membuat daftar pustaka ini juga di Matrix sepertinya sudah pernah ya. Kalau untuk memudahkan kita pakai reference manager. Yang paling mudah adalah reference manager yang ada di Microsoft Word. Ini ada yang tahu? Sudah pernah pakai nggak yang di reference manager Microsoft Word? Halo? Halo? Ada yang pernah tahu? Halo? Masih mendengarkan tidak? Halo? Masih, Bu. Ya. Ada yang tahu reference manager di Word? Kalau nggak dibuat, mungkin ada yang pernah dengar namanya Mendeley, ataupun Zotero, ataupun EndNote. Itu sama aja. Ya. Pernah mendengar, tapi belum pernah pakai ya? Belum pernah pakai. Nanti di topik selanjutnya, topiknya tentang kutipan, kita akan belajar tentang itu. Oh iya, Bu. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan tentang tugas 1. Yang sudah bisa dibuka ya, isi tugasnya apa ya? Diminta untuk membuat judul, kemudian menyusun file yang ada rumusan masalahnya, dan kemudian merangkum 5 jurnal dan 5 buku ya. Jadi ada 10 ya.
jangan kurang, lebih boleh tapi nggak boleh kurang. Dan kerangka tulisan ilmiahnya. Nah, jadi untuk yang rangkuman, untuk yang poin rangkuman 5 jurnal dan 5 buku, tolong dibuat tabel seperti yang saya cantumkan ini ya. Ada penulisnya, nama penulis, ada tahun terbit tulisan tersebut, kota dilaksanakan penelitiannya, dibaca berarti harus dibaca ya, karena ini namanya merangkum, kotanya di mana, metode apa yang dipakai, teori apa yang dipakai, dan ringkasan hasilnya. Ringkasan hasilnya ini bisa dilihat dari bagian hasil pembahasan dan kesimpulan. Silakan dibuat paragraf sendiri. Gitu ya. Jadi ada 10 buku, 10 pertanyaan. 10 sumber ya. Nah, kerangkanya nanti ada judul, identitas mahasiswa sekalian, seperti tadi. Kemudian pendahuluannya, paling enggak sudah bisa membuat latar belakangnya. Kemudian studi terdahulunya dari tabel-tabel ini, rumusan masalah, tujuan hingga pentingnya penelitian dilakukan. Jadi secara umum nanti yang ditulis di file mahasiswa sekalian adalah nanti yang mayoritas nanti formatnya tadi ya sesuai dengan punya UT pakainya A4, kelasnya 1,5, pakai garis tensi Roman ukuran 12. Kemudian isinya adalah paling atas judul yang akan dipakai untuk karyanya. Saya minta mungkin dari awal tuh sudah bisa fix dari sekarang judul yang akan dipakai untuk karya hingga nanti di pertemuan terakhir. Dan nanti misalkan ada perubahan sih boleh aja, tapi nanti mungkin akan lebih berat ya kalau di tengah jalan berganti judul. Itu saya percayakan kepada mahasiswa sekalian ya. Jadi dipikirkan baik-baik judul apa yang mau diambil, kemudian di bawahnya nanti tuliskan nama ya. Judul, nama, seperti struktur tabel tadi, kemudian yang bawah bisa tuliskan pendahuluan, kasih judul pendahuluan, kemudian membuat paragraf yang menjelaskan alasan memilih judul itu. Nah, penjelasan mengapa memilih judul itu, satu paragraf, kemudian paragraf berikutnya menyebutkan tentang rumusan masalah dan tujuannya apa. Kemudian di paragraf berikutnya adalah tabel berisi rangkuman ini tadi ya. Jadi bisa dicatat mahasiswa sekalian, yang harus ada di tugas 1 itu ini ya, judul, nama penulisnya, nama mahasiswa sekalian maksudnya ya, kemudian pendahuluan yang di situ isinya paragraf 1 itu alasan mengapa memilih judul itu, paragraf selanjutnya itu berisi rumusan masalah dan tujuan. Setelah itu adalah rangkuman literatur yang dibaca, ada minimal 10 ya, 5 jurnal dan 5 buku. 5 jurnal, 5 buku yang dibuat tabel seperti yang tampil di layar. Setelah tabel itu adalah kita tuliskan daftar pustaka. Agar mulai dari sekarang bisa belajar membuat daftar pustaka. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan terkait tadi sistematika karir, kemudian skema kita belajar selama semester ini, dan bagaimana menyusun tugas 1, mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Belum, Bu. Masih bisa mengikuti ya? Ya. Itu untuk tugas 1, kemudian tugas 2-nya nanti minggu depan sepertinya. Tugas 2-nya itu akan bisa dilihat minggu depan, itu nanti terkait bagaimana membuat kutipan. Nah, membuat kutipan. Kutipannya kita mengacu pakai UT, kita pakai style APA ya. Nanti minggu depan tuh saya sudah ada materi untuk bagaimana membuat reference manager. Jadi e-learning-nya secara berkala dibuka dan dipelajari setiap materi yang ada di situ ya. Terus berarti membuat kutipan. Nah, membuat kutipan ini kita masih ada kaitannya dengan tugas 1. Ya. Jadi tugas 1 kita sudah membuat rangkuman dari literatur yang dibaca. Kemudian di tugas 2 kita tinggal menambahkan kutipannya. Menambahkan kutipan berarti kita susun parafrase naskah yang dikutip dengan mencantumkan kutipannya, yaitu nama, koma, tahun, seperti itu. Dan caranya itu kalau di Word, reference manager-nya itu ada di tab reference, seperti di gambar ya, reference, kemudian di kotak
citation and bibliography. Kemudian stylenya pilih APA. Nanti bisa dicoba ya, dibuka di Word masing-masing, kemudian cek di tab reference, kemudian citation and bibliography and APA. Itu mudah. Jadi nanti kalau kutipannya itu sudah pakai reference manager, ketika membuat daftar pustaka, tinggal klik bibliografi, itu udah langsung otomatis, nggak perlu ketik lagi. Jadi di bawah style itu ada bibliografi. Kalau sesinya udah pakai itu reference manager, bibliografinya tidak perlu ketik lagi, tinggal klik aja udah keluar otomatis. Jadi apa yang dicantumkan di kutipan sudah pasti ada di daftar pustaka, nggak akan terlewat. Tuh enaknya pakai reference manager. Nah, jadi nanti isi tugas 2 ambil mirip dengan tugas 1, karena ini untuk yang mata kuliah sehari tiap tugas akan ada kaitannya. Di awal pasti judul, identitas mahasiswa kalian, kemudian tadi pendahuluannya dituliskan lagi nggak masalah, alasan mengapa mengambil judul itu, kemudian rumusan masalah, tujuan. Nah, setelah tujuan kalau di tugas 1 kan tabel rangkuman literatur yang dipakai. Kalau di tugas 2 adalah narasi dari rangkuman itu tadi. Narasi atau pengembangan hasil rangkuman dari tugas 1 dalam bentuk paragraf. Ya, jadi buat parafrase dalam bentuk paragraf dari 5 jurnal dan 5 buku yang dipakai, kemudian di belakangnya dikasih kutipan nama penulis, tahunnya. Jadi kalau ada 10 literatur, 5 jurnal, 5 buku, berarti ada paling enggak 10 paragraf ya. 10 paragraf nggak usah, atau paragraf itu minimal 3 kalimat, 4 kalimat, nggak usah kalau panjang ya. Seperti itu. Jadi harapannya di atas itu sama seperti tugas 1 ya, strukturnya ada judul, identitas, pendahuluan, masalah, tujuan. Nah, tujuan yang membedakan adalah yang tadi tabel, kemudian dinarasikan dalam bentuk paragraf. Nah, jadi nanti kalau ada 10 literatur ya, berarti ada 10 paragraf ya. Nah, contohnya misalkan nanti setelah tujuan itu dijelaskan hasil temuan dari penelitian ini, menjelaskan ini, kemudian tulisan kutipannya dan daftar pustaka seperti biasa. Jadi kalau tugas 1 sudah beres, tugas 2 itu tinggal menambahkan dikit-dikit aja. Jadi kalau bagian rangkuman ringkasan hasil itu sudah dibuat paragraf, tinggal dikembangkan dikit, ditambahkan kutipan, udah jadi. Jadi tugas 1 dan 2 itu saling berkaitan. Gitu. Nah, yang harus diperhatikan apa? Dalam pengisian karya ini tidak boleh ada plagiasi. Nah, plagiasi ini tuh nanti di e-learning-nya itu di pertemuan akhir kayaknya itu akan dipasang aplikasi penelitian oleh admin UT. Dan nanti otomatis ketika kalian upload itu akan terdeteksi seberapa persen plagiasinya. Maksimum 30%. Kalau lebih dari 30%, itu merah, harus dikembalikan ke mahasiswa kalian dan itu tidak lulus ya di kalian. Kemudian tadi, tidak boleh menggunakan aplikasi web sebagai rujukan. Tidak boleh pakai Wikipedia atau yang lainnya. Dari web, blogspot itu tidak boleh. Dan tidak boleh manipulasi data. Jadi data yang kalian dapat, apa adanya ditampilkan, dibahas sesuai dengan literatur yang ada. Berbeda dengan literatur yang lain, nggak masalah. Yang penting itu tidak manipulasi. Gitu ya. Jadi harapannya dari capaian mata kuliah ini adalah para mahasiswa itu bisa lulus. Yang dikatakan lulus itu kalau nilainya 75. Ya, jadi kalau nilainya 74 dari sistem e-learning-nya tuh nanti tidak lulus. Jadi minimal dapat nilai 75. Kalau udah dapat nilai 75 akan diupload di repositori UT. Dan yang nilainya bagus kalau mencapai 85 akan diunggah ke aplikasi Ramah Kemendikbud. Seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Sampai sini kebayang nggak untuk tugas 1, tugas 2, kemudian sama mata kuliah ini tuh kita akan apa gitu. Nah, kita bisa berkomitmen kita bersama-sama untuk mengisi karya ini hingga selesai. Gimana? Halo, masih mendengarkan? Untuk teknis pengumpulan tugas 1 itu bagaimana, Bu? Pengumpulannya di e-learning-nya ya. Di e-learning? Di tab aktivitas belajar 331 itu. Jadi makanya secara berkala e-learning-nya dibuka, tab-tabnya tuh dilihat ya. Itu ada jadwalnya. Iya. Tugas 1 tuh di aktivitas belajar 3, nanti uploadnya di situ. Oh. Nah, Ini untuk sambil buka upload juga. tugasnya,
Mungkin bisa dicoba kalau e-learningnya bisa tuh kita pakai Microsoft Word dulu. Kalau bisa pakai Word, tolong upload bentuk Word. Oh ya. Kalau ternyata gagal, PDF saja nggak masalah. Karena kadang tahun lalu itu ada yang sempat bisa, ada yang enggak, seperti itu ya. Jadi saya prefer yang pertama kita coba upload tugas Microsoft Word dulu. Jadi saya koreksinya lebih enak kalau pakai Microsoft Word. Seperti itu. Dan ada kesulitan lain kalau membayangkan tugas 1 dan tugas 2-nya? Sudah mulai terbayangkah karirnya tuh mau topiknya apa, judulnya apa? Ini benar ya Bu, tugas satunya waktu tersisanya tinggal 4 hari, 14 jam. Ya, sesuai jadwal di e-learning ya. Iya. Ya, jadi minggu ini tugas 1, minggu depan udah ada tugas 2. Padahal kita harus lebaran ya. Padahal harus lebaran, Bu. Iya, harus keliling-keliling dulu kan. Ya, makanya tugas 1 itu, intinya di tugas 1 dulu sih. Kalau tugas 1 itu udah bagus, tugas 2 itu tinggal nambahin kutipan tadi, tinggal ketik nama, koma tahun, itu aja. Yang penting di rangkuman tadi itu udah bisa dibikin yang bagian hasil ringkasan tadi ya. Di kolom paling kanan itu dibikin maksimal. Dibuat dengan serius, nggak asal kopas yang di situ. Jadi nanti di tugas 2-nya tinggal ambil dari kolom ringkasan itu, tinggal ditambahkan kutipan. Itu udah selesai. Biasanya seperti itu. Ya, Bu. Ya. Semoga nyandak waktunya. Ya. Pokoknya nggak melewati batas yang di e-learning-nya tuh aman lah, kalau bisa upload ya. Ya, Bu. Karena yang lain kalau mau ada yang menyampaikan pendapatnya, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin kalau ada kesulitan atau apa bisa chat di itu ya, di e-learning itu, nanti saya akan respon, ya meskipun mungkin responnya nggak cepat, tapi nanti kalau dari e-learning itu saya pasti akan respon. Atau kalau mau ini lewat email tadi juga nggak masalah. Karena kalau e-learning itu notifikasinya nggak ketahuan, kalau email tuh malah lebih ada notifikasi di HP itu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Sudah, ini yang terakhir. Ini nanti materinya akan saya tambahkan di e-learning ya, bisa dilihat lagi sebagai bahan membuat tugas 1 dan tugas 2. Ya, Bu. Gimana, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi 15 cuma 7 orang ya, yang 8 nggak hadir, yang nggak tahu ini nanti mereka ya. Ini kira-kira satu kelas mata kuliah ini ada yang saling mengenal nggak? Atau memang ini ya, baru semua? Tadi yang Jogja kan ada 2, apa kira-kira saling kenal nggak ya itu? Ibu Siti Sodikoh sama... Bu, nggak kenal, Bu. Nggak kenal sama Nggak kenal. Tapi kalau di sini itu, yang mahasiswa di sini, apakah ada kelas tatap muka ya? Atau full online yang diambil? Saya ada 2 tuton, Bu, yang 5 mata kuliah itu tatap muka setiap Sabtu dan Minggu. Tapi pesertanya juga ada lain lagi ya? Lain lagi. Kuliah beda member. Iya, baik. Ya mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita bisa cukupkan ke web kali ini. Ya, Bu. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa di ini ya, bisa di kolom chat atau bisa email saya. Ya. Baik. Ya, saya ucapkan terima kasih Ibu sekalian sudah berkenan meluangkan waktunya ya. Semoga ya, Bu, tetap sama-sama, semangat. Bu. Sama harus semester ini agar akhirnya kita komitmen semuanya bisa lulus ya. Amin. Amin. Lagi, dan saya juga mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan sama penyampaian ya. Dan jangan sungkan untuk mengkontak saya kalau ada kesulitan.
Ya, Bu. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Salam beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.